Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Sriwayuni Siregar dari SMA Negeri 1 Bata Angkola, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya sedang membuat koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid. Bersama Pak Adi Novarisa sebagai fasilitator saya dan Ibu Kristiani Sri Dewi Sipahuta sebagai pengajar praktik saya. Untuk temati pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada materi pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya mempelajari makna dari student agency atau mengembangkan kepemimpinan murid. Sekolah perlu menerapkan program-program yang berdampak positif bagi murid, baik program-program kurikuler, co-kurikuler, maupun intrakurikuler. Peran guru dalam mengembangkan student agency antara lain mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Kemudian, kepemimpinan murid itu berkaitan dengan pengembangan identitas dan rasa memiliki. Murid mengandalkan motivasi, harapan, efikasi diri, dan growth mindset atau pemahaman bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan untuk menavigasi diri mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersama akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Guru tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan kepemimpinan murid. Perlu dukungan dari komunitas, diantaranya komunitas keluarga, komunitas kelas, dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka, membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang diperoleh, membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid untuk lebih tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan program-program yang tepat, murid dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Awalnya, saya merasa cemas, khawatir program yang dibuat tidak akan berhasil. Namun setelah melakukannya, saya merasa semangat dan antusiasme dalam memahami pentingnya program-program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, dapat memicu semangat untuk berkontribusi dan menciptakan perubahan positif. Saya terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi saya. Saya merasa puas ketika berhasil merancang dan melaksanakan program yang efektif. Saya juga merasa tertantang untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam bidang pendidikan, dan saya mensyukuri kesempatan untuk terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi, saya sudah terlibat aktif dalam memberikan inisiatif terkait dengan menentukan program yang berdampak positif di sekolah. Saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan program tersebut dari teman satu kelompok maupun kelompok lain. Selain itu, saat kegiatan ruang kolaborasi bersama kelompok, saya juga terlibat aktif dalam berdiskusi dan berkolaborasi untuk pembuatan slide presentasi yang akan ditampilkan. Pada saat ruang kolaborasi sesi presentasi, saya pun turut memberikan argumen atau pendapat untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Hal yang masih perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar modul 3.3 ini adalah saya kurang mampu menemukan alternatif program yang inovatif dan kreatif yang belum pernah dijalankan di sekolah manapun. Saya harus banyak mencari literatur dari berbagai sumber agar wawasan saya lebih berkembang dan akhirnya mampu menemukan ide-ide segar berupa program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Saya juga harus mampu fokus pada tujuan, mencari dukungan dan berdiskusi bersama
bersama rekan kerja atau mentor untuk mendapatkan masukan dan dukungan, dan saya juga harus belajar dari kesalahan yang mungkin pernah terjadi. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa adanya peningkatan kompetensi pedagogik. Saya lebih memahami bagaimana merancang pembelajaran yang efektif, menarik, dan berpusat pada siswa. Adanya pengembangan kompetensi sosial di mana saya lebih terampil dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua, siswa, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adanya peningkatan kompetensi manajerial di mana saya lebih mampu mengelola program, sumber daya, dan waktu secara efektif dan efisien. Selain itu, adanya penguasaan teknologi di mana saya lebih melek teknologi dan mampu memanfaatkan berbagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Implikasi terhadap kematangan diri membuat antara lain visi saya sebagai guru lebih jelas tentang peran saya dalam mengembangkan potensi siswa, meningkatnya rasa tanggung jawab, berkembangnya kepemimpinan saya sebagai guru, di mana saya memiliki kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi siswa serta rekan sejawat, meningkatnya kreativitas dan fokus pada pengembangan diri di mana saya terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan yang terbaik bagi siswa. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Setelah mempelajari modul 3.3, saya mulai memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait materi tersebut. Di antaranya, bagaimana kita memastikan bahwa program-program ini dapat berkelanjutan setelah pelaksanaan awal? Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga minat dan keterlibatan semua pihak yang terlibat? Bagaimana kita merancang sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program? Apa saja indikator keberhasilan yang akan digunakan? Bagaimana kita dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal? Kebijakan sekolah apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program-program ini? Serta bagaimana kita dapat mengubah kebijakan-kebijakan sekolah yang kurang mendukung? Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Pada modul 3.3 ini, kepemimpinan murid dapat terwujud ketika murid mampu mengantarkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Analisis studi kasus dengan mempelajari kasus-kasus nyata, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Integrasi teori dengan menghubungkan konsep pengelolaan program dengan teori-teori relevan seperti pembelajaran, psikologi, dan organisasi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Relevansi dengan isu kontemporer dengan melibatkan bagaimana isu-isu terkini seperti teknologi, diversitas, dan keberlanjutan mempengaruhi desain dan pelaksanaan program. Mengidentifikasi celah penelitian dengan menemukan area yang belum banyak diteliti dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan program yang inovatif, serta berkolaborasi bersama ahli dengan berinteraksi dengan guru, pakar pendidikan, dan orang tua dapat memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya pemahaman kita. Student agency adalah proses panjang yang berkesinambungan, tidak hanya berada dalam satu jenjang pendidikan saja, namun harus saling keterkaitan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang student agency perlu disamaratakan kepada semua warga sekolah di seluruh Indonesia. Seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi pilot uang, akan membawa pengaruh nyata terhadap keberlangsungan kepemimpinan murid-muridnya. Jadilah pemimpin pembelajaran yang berdampak positif sehingga dapat membawa pendidikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberdayakan siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, relevan, dan bermakna. Menganalisis tantangan yang
sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang pertama, rendahnya minat guru untuk sama-sama mengembangkan student agency. Hal ini dikarenakan guru-guru di sekolah sudah nyaman menjalani rutinitas yang ada di sekolah saat ini, yaitu penerapan pola pembelajaran konvensional, sehingga untuk melakukan perubahan merupakan tantangan yang cukup sulit, mengingat sudah banyak pula guru senior di sekolah. Yang kedua, latar belakang pendidikan masyarakat di lingkungan sekitar yang rendah, sehingga berdampak pada motivasi belajar murid yang rendah juga. Murid hanya menganggap sekolah adalah kewajiban dan rutinitas yang dilakukan setiap hari. Mereka berpikir asal datang ke sekolah saja, namun kurang menggali potensi diri untuk masa depannya kelak. Yang ketiga, anggaran yang harus dikeluarkan dalam membentuk program baru, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, membutuhkan anggaran untuk membiayai terlaksananya program tersebut. Semakin banyak program yang dibentuk, akan semakin banyak pengeluaran. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang identifikasi. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, terutama guru, tentang pentingnya menumbuh kembangkan student agency pada diri murid. Berikan pemahaman mendalam disertai contoh konkret kegiatan atau program yang dapat dilakukan di sekolah agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedua, memberikan program-program yang variatif dan berkualitas, disesuaikan dengan minat dan potensi murid, akan membuat mereka mulai tertarik dalam mengikuti berbagai program sekolah, sehingga lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dan akan terlihat potensi anak sesuai dengan bakatnya. Program yang dibuat tentunya mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga mereka akan merasa nyaman menjadi bagian dari program tersebut. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya pengadaan program yang mengutamakan kepemimpinan murid, sehingga kepala sekolah akan mensiasati anggaran dana yang harus dikeluarkan menggunakan dana yang tersedia. Menggambarkan rencana implementasi atau praktik sesuai konteks tempat CGP mengajar, baik tingkat sekolah maupun daerah. Program yang saya rencanakan adalah mewujudkan karakter kreatif dan inovatif melalui kelas pandu digital. Program ini dilatar belakangi oleh kita hidup di era di mana teknologi berkembang pesat. Anak-anak muda saat ini sudah sangat akrab dengan perangkat digital. Namun, tidak semua dari mereka mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Sistem pendidikan seringkali masih terfokus pada hafalan dan pengetahuan teoritis. Hal ini kurang memberikan ruang bagi siswa untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pandu digital sebagai fasilitator dapat menjadi jembatan antara dunia digital dan pendidikan formal. Mereka dapat membantu siswa mengasah kemampuan digitalnya sambil mengembangkan karakter yang positif. Saya telah menganalisis menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, melakukan bagja berdasarkan aset atau potensi yang dimiliki sekolah. Saya pun melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam membuat program ini. Tahap awal yang akan saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran TIK, bersama guru yang sudah batch merah dan yang terkait dengan program, agar seluruh warga sekolah ikut mendukung dan memberikan masukannya agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya pun mengajak murid-murid untuk ikut menyuarakan aspirasinya terkait jalannya program ini. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya masih ingat dulu, sebelum era digital, kreativitas dan inovasi tetap tumbuh subur. Anak-anak membangun benteng dari pasir, menciptakan cerita dari imajinasi mereka, dan merancang berbagai permainan menggunakan benda-benda di sekitar. Keterbatasan teknologi justru mendorong mereka untuk berpikir kreatif mencari solusi atas berbagai masalah. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, cara anak-anak belajar dan bermain pun berubah. Perangkat digital memang menawarkan berbagai kemudahan, namun juga berpotensi mengurangi ruang bagi pengembangan kreativitas mandiri. Disinilah pentingnya program kelas pandu digital. Program ini hadir untuk menjembatani antara cara belajar tradisional yang mengasah kreativitas
dengan pemanfaatan teknologi modern. Dengan bimbingan para pandu digital, siswa tidak hanya akan menguasai keterampilan digital, tetapi juga belajar cara mengaplikasikannya untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Sedangkan penerapan di masa mendatang, setelah saya mempelajari modul 3.3 ini, saya berharap bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan ikut mengembangkan student agency dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tentukan akan tetap berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah. Melalui program mewujudkan karakter kreatif dan inovatif melalui kelas pandu digital akan menumbuhkan potensi yang sangat besar untuk membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan pengembangan yang berkelanjutan, program ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 3.3. Konsep pengelolaan program yang berpihak pada murid dengan mengintegrasikan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya penempatan siswa sebagai pusat pembelajaran. Tujuan utama dari penerapan konsep ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menantang, dan bermakna bagi siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang utuh, cerdas, dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang dan mengelola program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan siswa di era modern. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 3.3. Nilai-nilai guru penggerak, terutama berpihak pada murid, menjadi landasan kuat dalam mendesain dan mengelola program pendidikan yang efektif. Guru penggerak dengan sifatnya yang mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan siswa. Guru penggerak memiliki peran sentral dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Dengan komitmen dan inovasi guru penggerak dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 3.3. Visi guru penggerak adalah untuk menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Visi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan program yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak menjadi kompas dalam mengelola program yang berpihak pada murid. Dengan fokus pada kebutuhan siswa, membangun kolaborasi, dan terus belajar, guru penggerak dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 3.3. Budaya positif adalah lingkungan yang kondusif, inklusif, dan mendukung pembelajaran yang optimal bagi setiap siswa. Dalam konteks pengelolaan program, budaya positif menjadi fondasi penting untuk menciptakan program yang berpihak pada murid. Budaya positif adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Dengan menerapkan praktik-praktik baik yang berbasis budaya positif, kita dapat menciptakan program yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 3.3. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap siswa. Dalam konteks pengelolaan program, pendekatan ini menjadi kunci untuk menciptakan program yang benar-benar berpihak pada murid. Dengan menerapkan praktik-praktik baik yang telah disebutkan, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 3.3. Pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE adalah proses pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan kesadaran diri, mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mengembangkan keterampilan. Dalam konteks pengelolaan program, PSE menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik siswa. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah komponen penting dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Dengan mengintegrasikan PSE ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, kita dapat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan siap menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 3.3. Kunci untuk supervisi akademik adalah proses kolaboratif yang berfokus pada pengembangan kemampuan dalam mengelola pembelajaran siswa. Dalam konteks pengelolaan program, supervisi menjadi alat yang efektif untuk memastikan
bahwa program yang dirancang benar-benar berpihak pada murid. Coaching untuk supervisi akademik adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, coaching dapat membantu guru mengembangkan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.3, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh seorang pemimpin. Dalam konteks pengelolaan program, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada murid dan selaras dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah fondasi penting dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Dengan mengutamakan kepentingan murid, bertindak dengan integritas dan melibatkan semua stakeholder, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.3. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok yang memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun material, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program yang berpihak pada murid. Dengan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, pemimpin dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi setiap siswa. Dan yang terakhir, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam modul PGP, terdapat 3 unsur utama dalam mewujudkan kepemimpinan murid, diantaranya suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Namun, ada pula yang membaginya menjadi 7 elemen penting bagi guru dengan menerapkan student agency di kelas, yaitu voice atau suara isi hati atau keinginan siswa, choice atau pilihan, adjustment atau keterlibatan siswa, motivation atau motivasi siswa, ownership atau rasa memiliki siswa, purpose atau tujuan, dan yang terakhir ada self-efficacy atau keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang memiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. Demikian koneksi antar materi modul 3.3. Terima kasih, salam guru penggerak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.